Puasalah engkau dengan melihat hilal itu, menetapkan wujudnya, melihat wujudnya. Mendapatilah engkau Idul Fitri, beridul fitrilah ketika engkau menyaksikan hilalnya, mengetahui hilalnya, memahami wujudnya, gitu kan? Nah, fa in ghummiya 'alaikum aw fa in ghumma 'alaikum, maka jika terhalang penglihatan itu, terhalang untuk mengetahui hilal itu wujud, hilal itu ada, maka genapkanlah bilangan. Kalau mau Ramadan, Sya'bannya 30. Kalau mau Idul Fitri Ramadannya genapkan 30. Jadi ini metode yang pertama, teman-teman sekalian. Ketika akan mengawali memasuki Idul Fitri, maka lakukan pengamatan. Nah, ru'yat, mengamati dengan mata kita, ya, mengamati dengan mata kepala kita. Begitu dilihat, kelihatan hilalnya, tetapkan besoknya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga tayangan hari ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan yang sangat istimewa menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijrah, hingga mengantarkan kita setidaknya hari ini waktu Indonesia bagian Barat saat kami tersambung dalam tayangan ini telah sampai kita di hari ke-29 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Dan tentunya penanggalan ini boleh jadi berbeda bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang tidak sama, negara juga yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk mensyukuri nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita saat ini dengan diberikannya kesempatan menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan sampai detik ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, salat kita, sujud kita, ruku kita, kekhusyuan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah berkenan pula mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan sesuai dengan kemaslahatan dunia dan akhirat kita menurut kehendak Allah yang Allah ridai. Teman-teman, tentunya ketika seorang muslim, insan beriman, berpuasa telah sampai pada hari ke-29 di bulan Ramadan, tentu ada dua hal yang paling utama dirasakan oleh kita semuanya. Yang pertama, tentu kita merasakan satu perasaan berbeda, terkadang lahir juga kesedihan yang cukup mendalam, karena boleh jadi kita akan berpisah untuk sementara waktu dengan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, hari-harinya istimewa, siang dan malamnya penuh dengan kebaikan, sehingga di hari-hari ini selalu membuat diri kita lebih baik. Tidak ada satupun insan beriman yang mendapati Ramadan, merasakan keistimewaan Ramadan, kecuali membawa perubahan kebaikan pada dirinya. Selalu menata untuk lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan di puncak itu, pada hari ke-29, ia harus melihat realitas bahwa bulan baik ini akan kembali meninggalkan, hingga satu saat kita bertemu kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu. Karena itulah kemudian banyak sekali di kalangan orang-orang saleh yang terdahulu, mereka meningkatkan ketakwaannya, banyak mengevaluasi, banyak memohon kebaikan kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain diterima amal ibadahnya, juga diberikan kesempatan kembali untuk menikmati Ramadan, atau diberi ketangguhan untuk menjalani 11 bulan berikutnya dengan kekuatan yang serupa setidaknya saat menjalani ibadah Ramadan. Dan yang kedua, ini tentu akan menjadi bagian inti pembahasan kita di pagi hari ini, adalah penantian akan sampainya pada hari pertama di bulan Syawal yang dikenal dengan Idul Fitr. Nah, untuk mengetahui kapan waktu Idul Fitri ini, bagaimana standar yang diberikan oleh Al-Quran,
dan juga ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian hadis-hadis beliau. Itulah yang akan menjadi inti diskusi kita, inti pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bila ditarik ke kinian dengan waktu saat ini, mungkin boleh jadi ada satu rangkaian kata yang bisa kita tampilkan untuk menyajikan topik kita di kesempatan kali ini. Kapan Idul Fitri tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan 2025 Masehi. Nah, teman-teman sekalian, kita akan kembali merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu semua. Baiklah, di antara itu kita coba rujuk salah satu referensi utama. Ada kitab yang dari awal kajian saya sudah perkenalkan untuk menjadi rujukan kita. Di sini komprehensif ditampilkan segala yang terkait dengan tuntunan puasa, baik itu dari sisi Al-Qur'annya juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, bersama ini saya mendapati kitab Sahih Al-Bukhari, ya seperti pernah kita juga perkenalkan di kajian-kajian yang lalu. Di Sahih Al-Bukhari ini saya tegaskan kembali, setidaknya ada 97 tema besar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikodifikasikan tema-tema ini, lalu berdasarkan tema dimaksud diturunkanlah ayat-ayat Quran yang terkait dengan tema itu, dan juga diturunkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelas di tema yang dimaksudkan. Dari tema ini nanti ada subtemanya, subtemanya, subtemanya. Nah, di antara 97 tema besar ini ada tema ke-30 terkait dengan puasa, Kitabus Shaum. Di sini kita akan temukan insya Allah ada 69 subtema, kadang saya sebut juga dengan subtopik bila temanya kita sebut topik, dan 121 hadis. Uraian ini tentu akan diawali juga nanti dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya dan turunan-turunan dimaksudkan. Ini yang diamati oleh Al-Imam Al-Bukhari, ditelusuri referensinya, seluruhnya beliau sambungkan sanadnya. Sanad itu runtutan periwayatannya terus digali sampai bertemu dengan titik paling utama, yaitu keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah umat Islam di seluruh dunia menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari ini sebagai referensi utama dalam bidang hadis, penjelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas keterangan yang Nabi sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Setelah jelas uraian yang saya sampaikan sebagai pembuka ini, mari kita baca di subtopik yang ke-10. Jadi kalau tema besarnya, topik besarnya Kitabus Shaum, di topik yang ke-30 atau tema nomor 30, nah ini subtopiknya nomor 10 ya, dan 11 ya, nomor 10 dan 11. Kemudian kita akan coba uraikan di halaman 282 teman-teman sekalian. Nah, saya akan langsung ke yang subtopik 11-nya saja dulu, karena yang 10 itu masih dalam tautan hukum. Ya, nah kita akan masuk yang terkait dengan atau terkorelasi dengan topik bahasan kita dan subtopiknya, yaitu nomor yang 11. Saya lanjutkan kembali. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Subtopik tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal itu pula maka beridul fitrilah, berbukalah, beriftarlah. Jadi ini pembahasan tentang bagaimana kita bisa mengawali Ramadan dan juga mengawali Idul Fitr. Mengawali Idul Fitri sekaligus juga menutup rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan. Di subtopik ini teman-teman sekalian akan ada pembahasan apa yang paling menentukan, seperti apa metode untuk menentukan awal Ramadan dan juga awal Idul Fitri, dan bagaimana kita bisa mendapat isyarat dimaksud serta menarik itu dalam konteks kekinian. Wa qala silatu an Ammar, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan pula riwayat yang tersambung nanti kepada Ammar
radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, tentunya riwayat ini juga tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memaksakan diri berpuasa pada hari keraguan itu hari transisi yang kita belum tahu apakah ini sudah masuk hari baru atau belum gitu kan, tapi memaksakan diri untuk mengambil keputusan tanpa didasarkan pengetahuan yang jelas, ya faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini telah menyalahi ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut kunyahnya dengan Abul Qasim. Nah, ini diantara kejeniusan Al-Imam Al-Bukhari, ya semoga Allah meridhai beliau. Saya sering sekali ungkapkan kalimat-kalimat kejeniusan ini karena selain beliau menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga memberikan satu penekanan yang sangat brilian dalam penyusunan subtopik-subtopiknya. Jadi ketika memberikan satu gambaran kepada kita petunjuk tentang penetapan Idul Fitri ataupun sebelumnya awal Ramadan, di saat yang sama beliau pun memberikan dorongan kepada kita agar menggunakan petunjuk ini untuk menghilangkan keraguan. Jadi jangan sampai seseorang itu menjalani puasa dalam keraguan, ya, dalam hari-hari perpindahan yang tidak diketahui, tidak jelas, sehingga memaksakan dalam kondisi ini untuk mengambil satu keputusan yang belum ia tahu dasar pengetahuannya. Nah, ini sesuatu yang kurang baik. Nah, untuk itulah kemudian dua rangkaian pembuka ini yang mengambil intisari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita gambaran untuk menambah pengetahuan demi menentukan, untuk mengetahui dengan benar tentang metodologi dalam menentukan satu waktu terkait dengan ibadah. Dalam hal ini tentunya akhir Ramadan dan awal masuknya Idul Fitri Al-Mubarak. Mari kita lanjutkan kepada penelusuran hadisnya dan nanti kita akan lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran terkait juga memberikan gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 1906, subtopik nomor 11, topik besarnya nomor 30, Kitabus Shaum, subtopiknya nomor 11, nomor hadisnya 1906. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan ya dalam kitabnya ini, haddatsana Abdullah ibn Maslamah haddatsana Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala. Nah, Imam Al-Bukhari menerima riwayat ini dari Abdullah bin Maslamah, beliau menerima ini dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan. Jadi kalau saya sebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, artinya Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhuma dengan anaknya. Baik, ketika Nabi menyebutkan Ramadan, beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lah. Ya, disebutkan juga nanti dalam riwayat Muslim nomor hadis yang ke-1080. Jadi Nabi SAW menyampaikan, la tasumu hatta tarawul hilala. Jangan kau mulai berpuasa Ramadan itu sampai engkau melihat hilal, sampai engkau memastikan adanya hilal, hilalnya wujud. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan pula engkau mendapati Idul Fitri, dan jangan pula engkau mengawali Idul Fitri hatta tarawhu, sampai engkau pun mendapati hilalnya wujud, engkau melihat hilal. Fa in humma alaikum, jika memang terhalang penglihatan hilal itu, faqdurulah, maka perkirakanlah, prediksikanlah ya keberadaan hilalnya itu. Atau juga nanti kita akan temukan dalam keterangan lain bagaimana cara memprediksikannya itu, bagaimana cara mengetahuinya itu. Ya, jadi ini jeniusnya Imam Al-Bukhari. Beliau menempatkan hadis ini sebagai yang pertama untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita bisa menetapkan metodologi untuk melihat hilal itu, atau juga kita bisa memprediksikan wujudnya, keberadaannya. Jikapun kemudian terhalang tidak bisa melihat, bagaimana kemudian menentukannya? Ya, faqdurulah, memperkirakan itu seperti apa, memprediksi wujudnya itu bagaimana. Ya, untuk kemudian mendapati itu kita akan teruskan pada hadis-hadis berikutnya. Jadi nanti hadis ditafsir dengan hadis lagi. Ini yang sangat indah. Baik, nomor hadis 1907 terusannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Nah, ini dari sanadnya beda tipis saja ya. Dari awal ini sama Abdullah bin Maslamah, kemudian dari situ Malik, kalau yang di atasnya Malik dari Nafi', yang di bawahnya Malik dari Abdullah bin Dinar. Lalu ketemu lagi di Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini banyak sekali hadis-hadis riwayat tentang awal atau penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri ini tersambung nanti pada sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Nah, ini kan disebutkan juga nanti di hadis Muslim ya, riwayat Muslim nomor hadis 1080. Nah, di sini ada metodologi yang pertama, kata Nabi, bulan itu pada umumnya usianya 29 malamnya. Ya, jadi jumlahnya itu berapa? 29. Nah, itu nanti yang menjadikan patokan di hari ke-29, gitu kan? Fala tasumu hatta tarawhu. Nah, maka jika Anda ingin mengawali Ramadan, maksudnya di Sya'ban ya, pada hari ke-29 itu, nah maka janganlah Anda memulai puasa hatta tarawhu, sampai di hari ke-29 ini Anda bisa mengamati, melihat, memastikan wujudnya hilal. Nah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan posisi yang benar tentang awal Ramadan itu, kalau ingin mengawali, maka silahkan mulai dari tanggal 29, Nabi isyaratkan ini jumlah bilangan dalam satu bulan. Nah, nanti Anda lakukanlah pengamatan terhadap hilal. Ya, lakukan kemudian ya pengamatan terhadap wujudnya hilal, keberadaannya hilal, penglihatan, silahkan cek, silahkan lihat, ya kan? Nah, ini yang menjadikan setiap tanggal 29 itu, teman-teman sekalian, nanti kita melihat nanti ada ru'yat, ya kan? Nah, dalam prosesi sidang itsbat kalau di Kementerian Agama, nah prosesi itu nanti ada ru'yat, diamati di titik-titik tertentu yang dimungkinkan strategis untuk mengamati posisi hilal, ya, perubahan fase bulan dari akhir satu bulan ke awal bulan baru. Dan itu terjadinya Masya Allah ya, Masya Allah itu di tanggal 29, apa yang disebut dengan konjungsi atau ijtima' ya, ijtima' dalam posisi tertentu saat nanti matahari, kemudian bulan, dan pada bumi itu berada dalam satu garis ya, satu garis yang nanti kita akan bisa pastikan penglihatannya itu melalui satu pertanda di ufuk ya. Nah, nanti kalau yang biasa melihat hilal itu pada titik-titik tertentu, pengamatannya sudah ada kriteria yang dimaksudkan. Nah, ini terjadinya ijtima ini Nabi isyaratkan di tanggal 29 sebagai satu gambaran secara umumnya jumlah bilangan bulan penutup dalam satu bulan. Nah, ini kalau mau awali Ramadan seperti itu, dan juga bukan hanya Ramadan, setiap bulan begitu. Jadi kalau Ramadan pun selesai mau menentukan Idul Fitri ya seperti itu juga rumusnya. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Nabi ini rumus standar. Dalam sebulan itu jumlahnya rata-rata secara umumnya itu 29. Mau kita gambarkannya di Al-Muharram, mau kita gambarkannya di Safar, sampai ketemu Sya'ban bulan ke-8, mengawali ke Ramadan, sampai juga ketemu Ramadan mengawali ke Idul Fitri. Jadi ini standar utama yang memang diterapkan di kalangan masyarakat pada saat itu, dan Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kita kan belum kenal istilah konjungsi di zaman Nabi, gitu kan, dan seterusnya. Tapi Nabi memberikan satu isyarat yang dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan itu rata-rata usianya dalam perhitungan Hijriah itu ya, dalam peredaran bulan tentunya 29 hari, rata-rata kurang lebih demikian. Nah, maka di setiap bulan ini Nabi memberikan panduan ya bagi kalangan komunitas masyarakat di saat itu. Silahkan nanti sebelum maghrib ya, ketika matahari nanti kan akan tenggelam sebelum maghrib ya, silahkan dilihat dulu ya, sampai kemudian dipastikan nampak atau tidak, nampak atau tidak. Nah, di sini fa in humma 'alaikum, jika terhalang. Nah, terhalang itu macam-macam. Ya, ada terhalang dengan kondisi misalnya hujan turun, ketebalan awan tertentu dan sebagainya, kan? Atau terhalang dalam keadaan memang belum muncul, kalau dalam perhitungan spesifik ya, di bawah ufuk, masih di bawah 0 derajat itu, ya. Apalagi kalau ijtima'nya itu mepet-mepet ke maghrib. Ya, misal maghribnya jam 6, nah ijtima'nya itu jam 5 lewat 45, 6 kurang seperempat misalnya. Nah, itu agak kemungkinan sangat terhalang. Dalam kondisi terhalang memang masih di bawah ufuk, belum tampak dia, kan? Nah, ada kondisi yang kedua yang secara langsung kasat mata misalnya keadaannya ada hujan. Kalau tadi ilmiah berdasarkan pengamatan-pengamatan ilmiah, ya kan? Dengan garis intelektual, sekarang garisnya fisikal.
menggunakan penglihatan tapi terhalang adanya hujan, awannya terlalu tebal gitu kan, sehingga tidak nampak terlihat, maka dalam metodologi ini kata Nabi ya disampaikan fa akmilul iddah talatin. Ya, kalau sambungkan dengan hadis yang pertama, silahkan kamu prediksikan, silahkan kamu perkirakan. Bagaimana memperkirakannya? Nah, seperti sekarang kan saat hujan, ini kita mengambil video ini hujan nih ya di lingkungan kita saat ini ya. Jadi bagaimana memperkirakannya? Fa akmilul iddah kata Nabi, genapkan bilangan sebelumnya itu ya menjadi 30 talatin. Jadi bilangan sebelumnya maksudnya kalau mau masuk Ramadan, hilalnya tak nampak, tak kelihatan, terhalang, genapkan Sya'bannya 30. Demikian ketika masuk ke Idul Fitri Al-Mubarak misalnya, jadi 1 Syawal ternyata terhalang juga, melihat hilalnya terhalang, gak kelihatan karena hujan, faktor awan, atau secara hitungan yang sangat kompleks ya, dalam hitungan hisab atau falak astronomis yang sangat presisi, sangat teliti, ternyata misalnya masih di bawah 0 derajat, di bawah ufuk ya, maka dalam kondisi ini ditetapkanlah, kemudian diprediksikanlah waktunya itu ya tidak akan terlihat, gak sampai digenapkan bilangan sebelumnya menjadi 30. Jadi ini bagian hadis yang pertama yang kita dapatkan, sehingga nanti populer ditemukan di nomor hadis 1909. Ini yang sering sekali dikutip ya, sering sekali dikutip dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyampaikan, ini kalimat tegasnya, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum, atau di riwayat lain termasuk di sini Al-Bukhari, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Ya, puasalah engkau dengan melihat hilal itu, menetapkan wujudnya, melihat wujudnya. Mendapatilah engkau Idul Fitri, beridul fitrilah ketika engkau menyaksikan hilalnya, mengetahui hilalnya, memahami wujudnya, gitu kan? Nah, fa in ghubbiya 'alaikum aw fa in ghumma 'alaikum, maka jika terhalang penglihatan itu, terhalang untuk mengetahui hilal itu wujud, hilal itu ada, maka genapkanlah bilangan. Kalau mau Ramadan, Sya'bannya 30. Kalau mau Idul Fitri, Idul Fitri Ramadannya genapkan 30. Jadi ini metode yang pertama, teman-teman sekalian. Ketika akan mengawali, memasuki Idul Fitri, maka lakukan pengamatan. Nah, ru'yat, mengamati dengan mata kita, ya, mengamati dengan mata kepala kita. Begitu dilihat, kelihatan hilalnya, tetapkan besoknya Idul Fitri. Kalau terhalang, tak kelihatan karena faktor-faktor yang alami, misalnya ada hujan seperti sekarang ya, ada mendung macam-macam kan, bahkan BMKG memberikan pandangan misalnya dalam konteks ini ada hujan terhalang ya, ini awan yang sangat tebal, kemudian dilihat sekarang dengan teropong yang sangat canggih ya, ternyata belum nampak, gak kelihatan gitu kan, maka gampang genapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Setelah itu kemudian Idul Fitrinya lusanya. Jadi kalau sekarang misalnya tanggal 29-nya pas sama nih dengan Masehinya, 29 juga. Ramadannya sama dengan Maret nih penanggalannya, 29 Ramadan, 29 Maret. Nah, kemudian nanti pada sore ini insya Allah akan dilakukan ru'yat nih, dilihat ya. Sekiranya kalau menurut hadis ini tadi dipraktekkan, misal qadarullah sama nih, terhalang kondisinya, nggak bisa kelihatan ya, nggak nampak hilalnya, nggak kelihatan. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Genapkan Ramadan jadi 30. Nah, jadi besok 30 Ramadan. Besok itu bersamaan dengan 30 Maret. Maka Idul Fitrinya kalau digenapkan maka lusanya ya, tanggal bersamaan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Nah, ini pada penggunaan metode yang pertama, dan metode ini teman-teman sekalian digunakan itu secara masif di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digunakan praktisnya di zaman Nabi karena ini yang paling simpel. Ya, di zaman Nabi masyarakatnya terbatas, keadaannya biasa. Jadi penerapan atau metodologi untuk memahami kalimat Nabi faqdurulah, ya, silahkan prediksikan, silahkan tetapkan, silahkan perkirakan. Cara memperkirakannya adalah dengan pengamatan secara langsung, karena kemampuan dan keadaan inilah yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Jadi proses ibadahnya mengikuti ketentuan Nabi dengan menggunakan penglihatan secara langsung. Nah, apakah kemudian ada satu peluang untuk kita bisa menemukan hilal itu selain dengan mengamati secara langsung dengan mata fisik kita, ya, dengan kasat mata? Nah, mari kita lanjutkan lagi hadisnya. Ya. Baik teman-teman sekalian, di sini kita temukan di subtopik yang ke-13.
nomor hadis 1913. Saya ulangi, subtopik yang ke-13, nomor hadis 1913. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtopik tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktubu wa la nahsubu. Ya, kami ini masyarakat yang umumnya tidak terbiasa menulis, juga tidak terbiasa menghitung. Nah, bagaimana hadis yang dimaksudkan? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam runtutan hadis ini, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Al-Aswad ibn Qais, haddatsana Sa'id ibn Amr annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, tadi saya sampaikan kan, kebanyakan hadis-hadis terkait dengan proses penetapan baik awal Ramadan ataupun awal Idul Fitri itu tersambung riwayatnya pada sahabat utama, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini penting saya tekankan, di kajian lain yang lebih detail kita bisa belajar tentang ilmu sanad. Di antara turunan ilmu sanad itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana meniru orientasi kehidupan para sahabat, dan di antara orientasi itu kita temukan orientasi intelektual mereka. Termasuk juga ada di situ bab tentang parenting, ya, bagaimana orang tua itu menyiapkan anak supaya jadi pakar di bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat sebagai khidmat untuk agamanya. Ini diantaranya Umar bin Khattab menjadikan salah satu anak beliau khususnya adalah Abdullah, sehingga dikenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ini sebagai sosok yang disiapkan memang untuk menjadi ahli agama, lebih spesial di bidang fikih. Nah, karena itu kita dapatkan hadis-hadis dari beliau, diteruskan sanadnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ummatun ummiyatun, ya, kita ini masyarakat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kita enggak biasa menulis, juga tidak biasa menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha, dan beliau memberikan isyaratnya dengan tangan beliau, yakni maratan tis'atan wa ishrina wa maratan talatin, ya, dan beliau memberikan isyarat. Kadang-kadang kita bisa temukan bulan ini begini dan begini, diberikan isyarat di tangan beliau, kadang 29, kadang 30. Nah, jadi ini tolong digarisbawahi ya teman-teman sekalian, jangan salah memahami hadis. Kata Nabi, inna ummatun ya ummiyah. Kita ini, maksud kita di sini masyarakat di zaman Nabi, ya. Jadi jangan dibawa ke suasana kita sekarang. Jadi membahas hadisnya harus teliti. Sekaligus nanti kita mengkorelasikan hadis pertama ini dengan yang kedua. Inna ummatun ummiyatun. Baik ya. Yang pertama saya maksudkan yang tadi saya baca, yang kedua ini yang kita baca sekarang. Kita ini, kata Nabi, kita dimaksud tuh masyarakat pada saat itu, di eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatun ummiyatun, umumnya umat yang ummi. Ummi itu dijelaskan oleh Nabi lagi supaya tidak ada di kita ya dugaan-dugaan yang lain. Tidak ada penafsiran-penafsiran yang lain, karena nanti secara bahasa bisa banyak makna, tapi yang dimaksudkan yang ini. La naktubu wa la nahsubu. Kita enggak biasa nulis. Ya, jadi umumnya masyarakat pada masa itu tidak punya kemampuan secara umum untuk menulis. Kalaupun ada 1-2 orang. Wala nahsubu, masyarakat pada umumnya juga tidak punya kemampuan untuk menghitung. Apalagi hitungan-hitungan yang sangat kompleks, disebutnya hisab nanti ya, hitungan kompleks. Ya, presisi nilainya sampai ke desimalnya, sampai ke ukuran sekian, itu disebut hisab namanya. Ya, makanya di akhirat nanti kita akan dihisab ya secara presisi, tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, ini di zaman itu belum terbiasa, kata Nabi itu. Ya, sederhana. Awas, ini clue yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi di era Nabi pada umumnya komponen masyarakatnya ya secara sosial pada umumnya itu tidak memiliki kemampuan untuk menulis apalagi menghitung secara presisi. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat yang sesungguhnya. Ya, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana seorang pribadi yang enggak pernah nulis, enggak pernah belajar bisa memberikan panduan? Ada tentang isyarat astronomi, tentang jumlah bulan, tentang keadaan ini dan itu, dan banyak sekali yang bisa kita ungkapkan, kecuali sosok mulia ini benar-benar seorang nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang nggak bisa disanggah ya. Ini pembuktian yang paling utama. Nah, setelah Nabi menjelaskan ini,
Maka beliau menerangkan setelahnya tentang kebiasaan atau metodologi yang digunakan masyarakat itu secara umum untuk menentukan waktu-waktu secara umum, mau di Ramadan, mau di Idul Fitri atau di luar keduanya. Bagaimana yang Nabi sampaikan itu? Asyahru hakadha wa hakadha. Beliau berikan isyarat dengan tangannya, ya jumlah bulan itu ya seperti yang kita ketahui, kalau enggak 29 atau 30. Makanya dirincinya dalam hadis yang pertama tadi, ketika masuk tanggal 29, Nabi gampang saja, ayo keluar, lihat hilalnya. Nah, ini yang paling gampang. Jadi metode yang pertama ini menggunakan penglihatan. Kalau Anda mau ikuti silahkan. Anda mau praktekkan, bagus. Ini metode yang paling ringan. Ya maksudnya apa? Kalau nanti nggak ada akses misalnya, ya di tempat-tempat, di pegunungan, di pedalaman, atau misalnya di pinggir-pinggir pantai yang sulit mengakses informasi secara luas, ya kan? Tidak mengetahui kapan waktunya tiba untuk awal Ramadan, awal Idul Fitri. Gampangnya, kondisi Anda sama seperti kondisi dulu, terbatas. Maka tinggal kelihat tuh, ya, lihat bagaimana nanti dalam posisi di sebelah matahari itu akan terbenam. Sebelum terbenamnya, amati itu. Ya, ada nggak hilalnya? Wujud nggak hilalnya? Pelajari bagaimana fase-fase bulan itu kemudian beredar, membentuk bentuk-bentuk tersendiri. Ya, kadang kita lihat misalnya berbentuk hilal sabit, ya, kadang-kadang tengah-tengah. Kalau sudah bulat betul tandanya pertengahan bulan. Dulu orang simpel begitu, gampang ya. Karena kata Nabi tadi, kami nggak biasa menulis, nggak punya kemampuan menghitung. Jadi setiap bulan metodenya sama. Ya bukan hanya Ramadan, bukan hanya Idul Fitri. Setiap bulan itu seperti itu gampangnya. Oh kalau tengah-tengah, oh ini sudah bulat bentuknya nih. Jadi kalau lihat ke langit, bulannya itu bulat putih, tengah bulan nih. Ya makanya dikenal dengan Ayyamul Bid. Hari-hari bulannya itu putih kelihatan, bulat benar. Ya kalau bukan 13, 14, 15 ini tengah-tengah nih. Ya kalau sudah nanti berkurang lagi sampai berakhir. Kalau sudah habis, ya berkurang mau ke akhir bulan, habis betulan, artinya akhir bulan. Itu 29. Simpelnya begitu. Jadi patokan masa lalu. Nah, Nabi memberikan isyarat dalam hadis ini, perhatikan, ya, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita ini masyarakat kami umat yang apa adanya ummi begini, nggak biasa nulis, nggak biasa menghitung. Praktek kami seperti ini. Pemahaman terbaliknya apa? Metode kedua, Anda yang biasa menulis dan punya kemampuan berhitung, silahkan ambil data-data itu. Nah, kumpulkan data-data itu. Pelajari data-data itu secara falak, secara astronomis, ya dihitung sebaik-baiknya. Maka metode ini yang kedua diterapkan pada pemahaman hadis tadi, faqdurulah, ya perkirakanlah, prediksikanlah. Cara memperkirakannya, memprediksikan munculnya hilal itu, kalau yang pertama dengan penglihatan fisikal, yang kedua dengan penghitungan hisab, dengan pengetahuan, dengan kemampuan menulis, dengan kemampuan untuk bisa menghitung secara presisi. Awas jangan salah tangkap nanti ya. Kalau memosisikan di sini nanti kita ikut Nabi, melihat Nabi pun mengatakan yang kedua ini. Jadi ada dua metode. Ya, bisa menggunakan ru'yat, ya, sumu li ru'yatihi, bisa menggunakan juga dengan hisab, dengan isyarat hadis yang dimaksudkan ini. Kalau nanti dipahaminya adalah Nabi misalnya ikuti hadisnya begini, secara tekstual saja bisa bahaya. Di sini ada pencegahan terhadap pengetahuan. Ya kita ikut Nabi, nggak biasa nulis, nggak biasa merumuskan, menghitung dan sebagainya. Nanti sampai kapanpun umat Islam nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis karena harus ikut secara tekstual pemahaman yang tidak tepat yang dimaksudkan. Jadi secara singkatnya teman-teman sekalian, intinya begini. Mau mengawali bulan itu, mau di luar Ramadan, di luar Idul Fitri, apalagi Ramadan, apalagi akan Idul Fitri, juga nanti menetapkan awalnya di bulan Dzulhijjah untuk Idul Adha, maka coba tetapkan dengan mengetahui pergantian dari akhir bulan untuk masuk ke awal bulan baru. Itu kesimpulannya. Nah, untuk mengetahui awal pergantian masuknya dari akhir bulan ke bulan baru itu, tandanya satu, ya, bisa dilakukan pengetahuan dasarnya setiap tanggal 29 di akhir bulan. Ya, Nabi tadi menyampaikan, itu kan, asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu ya rata-rata antara 29 nanti, yang kalau digenapkan 30. Maka patokan dasarnya seperti disebutkan di awal itu asyahru tis'un wa ishrun. Ya, awal bulan itu jumlahnya secara umum itu 29. Maka setiap tanggal 29 itu setelah kita ketahui, teman-teman sekalian, bisalah kemudian disimpulkan ini kemungkinan terbesarnya adalah akhir bulan.